Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya ibadah dan bersekutu. Ibadah dan persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus itu sangat penting untuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, sehingga tetap kuat menghadapi godaan-godaan dan tantangan-tantangan dunia yang berat ini. Karena itu setialah beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman dalam gereja Tuhan. Untuk apa saudaraku? Saling menguatkan. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ayat yang terkenal ini berkata, dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dengan saudara seiman dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Ibrani, saudaraku, yang mengajarkan kepada kita supaya jangan sekali lagi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan juga pastinya dalam persekutuan. Karena ada orang-orang yang biasa melakukan tidak setia itu, saudaraku ya, orang-orang yang tidak setia. Jangan kita seperti mereka, tetapi kita mari giat, dan kita juga mau saling menasihati, saling menguatkan dengan saudara seiman, dan semakin giat dalam beribadah dan bersekutu, dan juga dalam pelayanan pastinya saudaraku ya, untuk kemuliaan Tuhan Yesus menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, Bapak Ibu, apapun alasannya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, persekutuan kita. Ya, pastinya ibadah di gereja, ya, belajar firman Tuhan di sekolah minggu, persekutuan doa, pertemuan-pertemuan PA, saudaraku, pemahaman Alkitab dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, kuat rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Nah, saudaraku, dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan rohnya huruf besar Roh Kudus, oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu, saudaraku, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, persekutuan kita, supaya kita satu dalam roh Allah, saudaraku, dewasa rohani untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada saat ini, saudaraku, ya, saya ingin membagikan 4 kebenaran pentingnya ibadah dan persekutuan. Dan dalam ibadah persekutuan itu kita harus bagaimana? Harus bersikap bagaimana? Saya ingin membagikan 4 kebenaran bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa rohani saat kita beribadah dan bersekutu. Yang pertama, dalam ibadah dan persekutuan kita harus dipenuhi dengan kerendahan hati. Supaya apa? Supaya diberkati. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Wah, amin ya. Dalam setiap ibadah persekutuan di gereja atau dimanapun juga orang-orang percaya, saudaraku, harus belajar merendahkan dirinya. Kita harus rendah hati supaya apa? Bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa rohani, diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena apa, saudaraku?
Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati, memberkati orang yang rendah hati. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, pentingnya ibadah dan persekutuan. Dalam ibadah dan persekutuan kita harus hidup dalam kesopanan. Roma 13 ayat 12 sampai 13 mencatat, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabokan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pastinya juga dalam ibadah, dalam persekutuan, pertemuan-pertemuan kita, saudaraku, dengan saudara seiman, kita harus hidup dengan sopan santun. Jangan diisi pesta pora, kemabokan, percabulan, hawa nafsu. Juga dalam gereja, dalam ibadah persekutuan kita, jangan ada perselisihan, saudaraku ya. Jangan ada iri hati. Itu menimbulkan perpecahan dalam gereja dan persekutuan kita. Padahal Tuhan ingin supaya kita menjadi satu tubuh, satu roh, bersatu, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadikan gereja kuat. Jadi ibadah dan persekutuan harus dipenuhi dengan sopan santun, saling menghargai, mengasihi dengan hangat, yang membuat orang-orang percaya bertumbuh dewasa. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya bagikan, pentingnya ibadah dan persekutuan. Dalam ibadah dan persekutuan kita harus membuang segala kemunafikan dan kebohongan. Efesus 4 ayat 25 mengajar kepada kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, ya, sesama anggota tubuh Kristus. Jadi sebagai sesama anggota dalam tubuh Kristus, dalam gereja, dalam ibadah dan persekutuan kita dengan saudara seiman, kita harus menjauhkan diri dari dusta, dari kebohongan, dari kemunafikan, saudaraku, supaya kita bertumbuh dewasa, rohani, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau firman Tuhan menegur kita dalam ibadah, persekutuan, dalam kelompok kecil, pemuritan, dalam sekolah minggu, saudaraku, saat kita belajar firman Tuhan, saat kita saling menasehati, kita jangan menjadi keras kepala, jangan sombong, ya. Supaya kita dibangun. Kalau mungkin kita ditegur oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa membuang dusta, kebohongan, kemunafikan. Kita bisa belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh dewasa rohani, dan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi inilah pentingnya ibadah dan persekutuan, saudaraku. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam ibadah dan persekutuan kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, atau dari hamba-hamba Tuhan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Wow, saudaraku, ini penting sekali kebenaran yang keempat, ya. Jadi dalam ibadah dan persekutuan, orang-orang percaya di gereja sangat dibutuhkan para pelayan, hamba-hamba Tuhan, mungkin para diakon, gembala-gembala kelas, guru-guru sekolah minggu yang dapat dipercayai, yang dapat mengajar, yang dapat menasehati, yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Supaya apa? Bertumbuh menjadi dewasa rohani, diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Dan bila kita dipercaya oleh Tuhan Yesus, jadi apapun untuk melayani di gereja, jadi pengurus gereja, pembimbing rohani dalam persekutuan sekolah minggu, pelayan-pelayan ibadah, pemain musik, singer, song leader, aser, bahkan menjadi pelayan-pelayan yang lain di gereja, di persekutuan. Marilah kita menjadi para pelayan, para pengurus Tuhan yang sungguh-sungguh, yang dapat dipercayai. Pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya gereja bertumbuh, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Amin ya.
Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan yang saya bagikan saat ini dalam tema pentingnya ibadah dan persekutuan supaya hidup kita bertumbuh dewasa rohani dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam ibadah dan persekutuan harus dipenuhi dengan kerendahan hati. Yang kedua, dalam ibadah dan persekutuan harus ada kehidupan yang dipenuhi dengan kesopan santunan. Yang ketiga, dalam ibadah dan persekutuan harus membuang segala kebohongan, kemunafikan, dusta dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam ibadah dan persekutuan membutuhkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Ibrani 10 ayat 25 saya bacakan lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih setia lagi beribadah, juga bersekutu dengan saudara seiman. Dan kalau Engkau memakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu dalam ibadah persekutuan dan juga menjadi hamba-hamba Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai, memuridkan, memberkati banyak orang. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.